Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ervi Cahya Pramita, Desi Krisnawati, Nurlaili Widiawati, Rosi Winarni, dan saya sendiri, Erlina Bila Siskawati, akan memaparkan dan menjelaskan mengenai materi yang telah kita pelajari, yaitu mengenai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Jadi, sistem ini mengatur metode pembayaran yang dapat diterima pembeli dan penjual dalam batas negara yang berbeda. Nah, tujuan dari sistem moneter internasional itu sendiri, yang pertama, menciptakan suatu lingkungan internasional yang kondusif bagi arus lalu lintas, barang, jasa, dan modal antar negara. Yang kedua yaitu menciptakan suatu pasar valuta asing. Dan yang terakhir, menjamin konvertibilitas valuta dan menjamin likuiditas. Baik, saya Desi Krisnawati akan melanjutkan materi yang telah teman saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan sistem moneter internasional. Jadi pada periode ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu sistem standar emas, periode perang dunia, dan yang terakhir periode kurs tetap. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit pengantar sebelum saya melanjutkan pada 3 periode tersebut. Jadi, menurut sejarawan perekonomian dunia, perjalanan sistem moneter global dimulai pada tahun 1870-an, terutama Inggris yang berperan terhadap perekonomian global. Dalam bidang industri misalnya, Inggris merupakan produsen dengan perkiraan setengah cadangan besi dan batu bara global. Dalam bidang finansial pun pada periode 1870 sampai 1913, Inggris merupakan negara dengan stok emas global terbesar sekitar 60% kredit jangka pendek perdagangan global. Pada era itu, sejarawan menemukan bahwa terdapat jaringan keuangan antar negara yang cukup luas sehingga pantas disebut sebagai sistem keuangan internasional atau International Monetary System. Untuk negara yang tidak termasuk anggota moneter, maka akan menggunakan sistem pembayaran emas, termasuk untuk negara induk maupun negara koloni atau jajahan. Inilah yang kemudian merujuk pada abad globalisasi pertama. Secara garis besar, periode IMS dibagi menjadi 3, yaitu masa pra-perang dunia, masa perang dunia, dan masa pasca perang dunia. Mereka dikelompokkan berdasarkan perbedaan karakteristik, sistem moneter internasional, dan keadaan ekonomi politik dari 3 periode waktu yang berbeda. Dengan pengelompokan tersebut, saya akan menguraikan secara garis besar saja tentang perkembangan IMS selama kurun waktu 12 dasawarsa. Yang pertama, sistem standar emas. Sistem ini muncul pada tahun 1870 di Inggris. Perkembangan industri di negara Inggris makin berkembang di abad ke-19 yang menambah kepercayaan dunia. Standar emas memiliki perbedaan dengan mata uang fiat. Jika mata uang fiat, nilai mata uang ditetapkan menurut kemauan pemerintah saja. Namun kepercayaan tersebut cukup sering disalahgunakan karena pemerintah yang tergoda dalam menerbitkan uang baru dikarenakan biaya produksinya hanya 0 rupiah. Dengan standar emas, pemerintah tidak dapat melihat kembali pertambahan uang masuk karena penggunaan suplai uang emas tersebut. Yang kedua, periode perang dunia. Pada perang dunia pertama, diputuskan untuk memberhentikan standar emas klasik. Periode pada 2 perang dunia secara umum terjadi karena kekacauan pada sektor perdagangan dan keuangan internasional. Fluktuasi kurs terjadi sejak era akhir perang sampai pada tahun 1925, kecuali di negara Amerika Serikat yang mulai kembali pada standar emas. Sejak tahun 1925, sebuah usaha dihimbau untuk kembali menetapkan standar emas. Namun, hal itu kembali tumbang tahun 1991 pada masa depresi besar. Setelah itu disusul dengan adanya masa
persaingan devaluasi ketika beberapa negara mencoba melakukan ekspor pengangguran yang dimiliki mereka. Yang tiga, periode kurs tetap pada masa ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sudah menetapkan nilai tukar mata uang yang dimiliki, namun tidak diharuskan dalam pemenuhan konversi mata uang mereka menjadi emas. Namun, negara anggota melakukan pengawasan kurs pada batas 1% naik ataupun turun, dan setuju untuk membayar kurs tersebut. IMF mulai membantu negara yang menjadi anggotanya agar kurs mata uangnya tetap terjaga. Post Bretton Woods di tanggal 22 tahun 1944 menyelenggarakan konferensi yaitu Bretton Woods Conference dan dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut diselenggarakan dengan tujuan menyusun rencana dalam pembuatan sistem moneter. 2 tahun setelah berdiri tersebut, didirikan IMF dan Bank Dunia untuk berbagi sistem tersebut. Sekian. Selanjutnya adalah International Monetary Fund. Sekilas pengetahuan tentang IMF, sebenarnya pada awal terjadinya Perang Dunia Kedua, standar emas sudah mati. Secara umum, periode antara kedua Perang Dunia telah mengalami kekacauan perdagangan dan keuangan internasional, hingga pada tahun 1925 suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas, namun runtuh pada 1991. Pada waktu itulah disebut dengan depresi besar. Munculnya IMF ditandai dengan menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Juli tahun 1944. Lembaga ini terbentuk melalui perjanjian Bretton Woods yang bertempat di New Hampshire, Amerika Serikat, dan dihadiri sebanyak 44 negara dalam membentuk kerjasama moneter internasional dengan tujuan mencegah depresi besar pada tahun 1930-an agar tidak terjadi lagi. Dengan kata lain, pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membicarakan pembangunan ekonomi pasca perang dan penyusunan tata kelola sistem keuangan global yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya institusi multinasional IMF atau International Monetary Fund, dan pada akhirnya secara resmi IMF berdiri pada 20 Desember 1945. IMF sendiri artinya merupakan lembaga internasional dunia, lembaga keuangan dunia yang berfungsi menjaga dan mendorong stabilitas moneter internasional, memberikan dana pinjaman atau modal pada negara yang tergabung di dalamnya, di mana IMF lebih dikhususkan terhadap masalah ekonomi makro dunia. Setelah resmi didirikan, IMF mengemban tugas misi utama sebagai berikut: meningkatkan kerjasama moneter internasional, memastikan stabilitas finansial, memberikan fasilitas perdagangan internasional, mempromosikan tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan membantu mewujudkan program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai sistem moneter internasional modern. Yang pertama adalah Fixed Exchange Rate System. Jadi pada awal sistem moneter internasional, sistem nilai tukar tetap harus dijamin dengan cadangan emas yang dimiliki oleh suatu negara. Penjaminan mata uang tersebut dimaksudkan agar pemegang mata uang merasa terjamin memegang uang yang dimiliki. Pada perkembangan terakhir, tidak ada kewajiban untuk menjamin jumlah uang yang beredar dengan cadangan emas negara, seperti pada era gold standard yang diuraikan pada topik sejarah moneter internasional sebelumnya. Sistem kurs tetap adalah sebuah keadaan di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah sendiri. Dengan demikian, pemerintah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang negara pada kisaran harga tertentu. Setiap fluktuasi pergerakan harga yang terjadi dapat diredam oleh pemerintah atau dengan kata lain diintervensi oleh pemerintah. Yang kedua, Floating Exchange Rate System. Dalam sistem ini, nilai tukar mengambang penuh. Mekanisme penerapan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan demikian, pada sistem ini, nilai mata uang akan dapat berubah setiap saat tergantung dari permintaan dan penawaran mata uang domestik relatif terhadap mata uang asing dan perilaku spekulan. Dalam sistem nilai tukar mengembang murni, Bank sentral tidak menargetkan besarnya nilai tukar dan melakukan intervensi langsung ke pasar valuta asing.
Sistem kurs bebas merupakan pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditentukan. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar disebabkan pada mekanisme pasar. Tinggi dan rendahnya mata uang ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Managed Floating Exchange Rate System, yaitu kurs mengambang terkendali atau bisa disebut juga sebagai kurs yang distabilkan. Kurs ini bergerak dalam rentang pasar tertentu di mana pemerintah masih bisa mengambil kebijakan intervensi jika diperlukan. Pada dasarnya, dalam sistem mengambang terkendali ini, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar sehingga bebas bergerak naik maupun turun. Namun, supaya tidak terjadi gejolak yang terlalu besar, pemerintah dapat campur tangan sampai batas-batas tertentu. Dengan kata lain, penetapan kurs ini tidak sepenuhnya diserahkan pada aktivitas pasar falas. Dalam pasar ini masih ada campur tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan fiskal yang ada. Intervensi tersebut bertujuan untuk menstabilkan pergerakan nilai tukar secara berkala atau setidaknya mengurangi volatilitas pada tingkat yang moderat serta mencegah pergerakan nilai yang terlalu besar. Kelebihan dari sistem kurs ini adalah mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih fleksibel. Adanya aktivitas demand dan supply dalam pasar falas akan mampu menstabilkan nilai tukar sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Sedangkan kelemahannya adalah dapat mendorong kegiatan spekulasi, dan jika bank sentral atau pemerintah tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup, maka akan mengakibatkan ambruknya sistem nilai tukar ini. Selanjutnya yang terakhir ada Page Exchange Rate System, yaitu sistem nilai tukar yang diterapkan dengan cara mengkaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Nilai tukar mata uang bergerak mengikuti perubahan nilai mata uang negara yang ditambatnya. Salah satu variasi dari page system ini dikenal sebagai CBS atau Currency Board System, yaitu sistem dewan mata uang sebagai pengganti sistem bank sentral yang diterapkan oleh beberapa negara yang mengalami kesulitan moneter seperti Argentina, Rumania, serta Hong Kong. Tidak banyak negara yang menggunakan CBS ini sebagai sistem nilai tukar, mengingat sistem ini menuntut kredibilitas dan disiplin kebijakan fiskal yang tinggi dari pemerintah. Tekanan eksternal dan ketidakdisiplinan pemerintah dalam kebijakan fiskal dapat mengakibatkan suatu negara mengalami resesi atau kelesuan ekonomi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.